Tadi kita sudah melihat sepak terjangnya Pak Ju ya dalam membuat sekolah yang luar biasa, dan actually it's an excellent things to do, and then the result is also amazing. Nah, saya akan masuk ke topik berikutnya. Ini menarik sekali karena saya juga baru tahu sebenarnya bahwa ternyata sampah kalau dikumpulkan di Indonesia ya, atau di Jakarta itu sekitar 50% lebih isinya adalah makanan. Isinya makanan. Jadi ternyata kalau dikatakan bahwa orang Indonesia, orang di Jakarta itu banyak yang susah makan, kayaknya nggak bener ya. Soalnya sampahnya tuh 50% isinya makanan. But before that, let's take a look about this. Ya baik, itu adalah sebuah gerakan dan komunitas yang dinamakan dengan The Hunger Bank. Ya, saya akan undang saja, ini adalah founder dari Hunger Bank, Imam Asofi dan Valencia Krisanti. Apa kabar? Halo, Dedi. Ya Pak, apa kabar? Silakan. Oke, baik. Sebelum saya mulai, saya mau tanya dulu, sudah berapa tadi saya baca di sana 850 Kilo. Porsi Kilo? makanan. Porsi makanan ya? Ya. 850 porsi makanan Ya. selama Itu baru dibuat ketika organisasinya 6 bulan. Jadi sekarang kita sudah membagikan 2.500 kira-kira. 2.500 Iya. Porsi. 2.500 porsi selama Selama Kurang lebih. 1,5 Ya. tahun. Ini menarik sekali, tapi saya mau tanya begini, kalau dengan segitu banyaknya tadi makanan tersisa, kenapa Anda memiliki keterbatasan hanya 850 atau hanya 2.000? Kenapa tidak bisa lebih dari itu? Apakah orangnya tidak ada atau apanya yang tidak ada? Nah, jadi sebenarnya seperti yang tadi sudah dijelaskan, di Indonesia itu banyak sekali sampah makanan. Bahkan kalau di rata-rata satu orang Indonesia itu menghasilkan hampir 300 kilo sampah makanan per hari, per tahun. Nah, itu kan berarti banyak sekali makanan yang tersisa. Tapi di sini kami memiliki keterbatasan bahwa kami hanya bisa mendekati restoran-restoran yang memiliki prosedur yang memperbolehkan mereka untuk menyumbangkan makanan berlebih mereka kepada kami. Karena kalau tidak biasanya hotel-hotel bintang 5 itu makanan harus dilebur hancur kan? Iya, betul. Begitu juga dengan restoran-restoran besar yang mereka memiliki banyak sekali makanan sisa, tapi mereka tidak diperbolehkan untuk memberikan kepada lembaga swadaya masyarakat seperti kami. Jadi gimana ceritanya awalnya Hunger Bank ini? Ini kayak Hunger Game gitu ya? Hunger Bank. Jadi awalnya ketika kami masih mahasiswa di Universitas Parayangan, kami mengikuti sebuah acara international conference, dan salah satu agenda dari konferensi itu adalah kami mengunjungi tempat pembuangan akhir sampah, yaitu di Sarimukti yang merupakan tempat pembuangan akhir sampah untuk wilayah Jawa Barat. Nah, dari situ kami sangat shock ya, karena kami melihat bahwa sampah yang ada di Sarimukti itu bergunung-gunung, dan 50% sampah yang ada di situ atau mungkin lebih adalah sampah makanan. Jadi kita bisa bayangkan berton-ton makanan dibuang setiap harinya, terus kemudian dibiarkan membusuk begitu saja karena Indonesia belum memiliki teknologi yang cukup untuk mengolahnya. Well, there is a lot of people can't even buy food. Ya, betul. Jadi
banyak sekali sampah yang dibuang, sementara kami masih melihat banyaknya orang-orang yang belum memiliki akses untuk makanan yang sehat, harus mengais-ngais sampah. Tapi ini tidak dari makanan-makanan yang dibuang kan artinya? Bukan, Om Deddy. Jadi, tapi dari makanan-makanan misalnya sisa restoran. betul. Jadi makanan yang masih berlebih, namun masih layak untuk dikonsumsi. Kawinan orang Iya, Bisa. betul. bisa seperti Bisa. itu. Sampai detik ini sudah berapa partner yang mau bekerja sama? Oh, Sebenarnya untuk partner kita ada beberapa yang selalu memberikan kita donasi. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, mereka juga melakukan kegiatan bagi-bagi ini secara internal gitu. Tapi diawali dengan ide kalian gitu maksudnya? Iya, jadi ketika mereka mempunyai makanan berlebih, dahulu kan mereka meminta tolong Hunger Bareng untuk membagikan. Tapi kini mereka sudah memiliki kesadaran untuk mulai membagikan ke orang. That's good because you started off. Ya kan? Ya. Oke, nah saya dengar katanya makanan yang dikumpulkan ini diproses lagi Jika diperlukan. jika diperlukan, tapi di repackage. di repackage juga. Jadi diberikan boxnya, Yap. sendok garpu gitu. Iya. Nggak pakai garpu sih Om, sendok aja. Oh ada sendoknya gitu. Oke, berarti menunya beda-beda terus tuh ya. Iya. Oke. Nah, bagaimana proses pendistribusiannya dan siapa yang mau dikasih ini siapa sebenarnya? Target utama kami adalah orang-orang yang tidak memiliki rumah tunawisma atau homeless seperti itu. Karena kami melihat kehidupan mereka yang seharian bekerja, cuman penghasilan mereka sangat rendah. Oleh karena itu mereka menjadi salah satu target utama kami yang langsung kami distribusikan makan-makan kepada mereka. Dan juga distribusinya itu nggak bisa di sembarang waktu, nggak bisa di siang hari karena mereka sibuk bekerja. Jadi itu bisa dimulai paling awal di sekitar jam 9 malam ketika mereka sedang beristirahat, tidur-tidur di tepi jalan, mohon maaf ya. Nah ini kan butuh orang untuk membagikan. Iya, Iya. betul. Ada berapa Volunteer. namanya? Relawan. Iya ya. 20 relawan aktif yang selalu membantu kami dalam mendistribusikan makanan-makanan ini. Berarti mereka naik apa? Mobil, motor gitu, stop-stop gitu? Iya. Iya. Menggunakan mobil, jadi kami package semuanya ke dalam mobil, berjalan menelusuri kota. And then how often this happens? Tiap hari kah? Tiap minggu kah? Jadi sebenarnya itu tergantung dari donasi. Apabila ada donor yang menelpon kami, menghubungi kami dan bilang bahwa ada makanan berlebih, karena kan kita tidak bisa memprediksi apakah makanan yang dipesan nanti berlebih. Terus Anda lakukan itu gitu ya? Iya, jadi kami menjemput, terus kemudian kami langsung membagikan ke orang. Kualitas makanannya sendiri dijaga? Tentu. Jadi sebelum kami bagikan kepada mereka, ya, pertamalah kami coba dulu sendiri ya. Jika makanannya oke sebenarnya, cuma agak sedikit dingin aja, itu kami masak lagi, ya, kami package lagi. Lalu kalau misalnya ada orang mau menyumbang makanan Ya, dari restoran atau kemana mereka harus kontak kalian? Untuk kontak utamanya ada di 081 80 50 60 378. Oke, Instagramnya? Untuk Instagramnya kami ada di @hungerbank. Terus kemudian untuk di website kita juga ada di thehungerbank.wix.com/Indonesia. Oke, jadi kalau Anda ingin menyumbang makanan-makanan yang masih baik ya, Ya. masih baik tapi tersisa mungkin restoran-restoran ya, Anda bisa menghubungi mereka karena it's just a waste kalau misalnya dibuang tapi masih banyak orang yang membutuhkan. I'll cut it first, kita lanjut lagi selain satu ini. Jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Iya, saya yang dari Bandung. Namanya siapa? Namanya Jocelyn. Siapa? Jocelyn. Jocelyn. Nomor telepon? Loh, ini orang kok ketahuan. Oh, kalau orang mau nyumbang makanan gimana? Nggak tahu nomor teleponnya. Tadi sudah saya tanyakan donatur, mereka bisa nyumbang. Yang tetap juga ada sudah ya tadi Ya, ya? Yang betul. tetap juga ada. Itu berapa lama sekali mereka ngasih itu? Tidak tentu sih, ketika mereka ada makanan berlebih, biasanya seminggu bisa 2 atau 3 kali seperti itu. Ini base-nya ada di mana? Untuk base-nya ada di Bandung dan kami juga sedang merintis yang ada di Jakarta. Dan juga ini katanya ada yang di Bandung yang jalanin yang mana? Iya betul. Ada namanya di Jocelyn di sini. sana, Yang mana? yang pakai baju biru Om. Yang pakai baju itu, wih, biru banyak banget. Oh,
oke. Kamu yang di Bandung? Iya, saya yang dari Bandung. Namanya siapa? Namanya Jocelyn. Siapa? Jocelyn. Jocelyn. Nomor telepon? Loh, ini orang kok ketahuan. Oh, kalau orang mau nyumbang makanan gimana? Nggak tahu nomor teleponnya. Kalau mau hubungin yang di Bandung sama? Hubunginnya ke nomor saya. Ke nomor handphone Jocelyn Iya ya. bener kan, makanya saya nanya nomor telepon. Ya kan? Bener. Nah, ini baginya gimana sih, saya nggak ngerti nih. Bagi makanan ini ngacak gitu, muter-muter, atau ada lokasi tertentu yang pasti-pasti gitu? Jadi sebelumnya, jadi kita udah melakukan survei. Jadi seperti di Kota Bandung kita udah tahu tempat-tempat di mana para homeless tersebut beristirahat ketika malam hari. Jadi kami udah melakukan survei titik-titik tertentu. Jadi ketika udah jam 6, jam 7 kami udah siap packing. Jam 8.30 sampai jam 9 udah siap meluncur pada titik-titik tersebut. Pernah nggak lagi datang bagi makanan terus diusir sama Satpol PP gitu? Kalau diusir, syukur sampai sekarang belum pernah. Tapi mungkin kami menemukan beberapa daerah rawan yang misalnya ada preman-premannya seperti itu. Jadi misalnya mereka memalak atau memaksa kita untuk membagikan makanannya pada mereka. Sebenarnya I love the idea, tapi saya mengerti bahwa ini keterbatasannya banyak banget ini sebenarnya kan. Ya. So what is next? Goal dari Hunger Bank itu bukan terbatas dari membagikan makanan pada yang membutuhkan. Tapi goal utama dari kami adalah menyebarluaskan ide atau gaya hidup kepada masyarakat Indonesia supaya mereka tidak membuang-buang makanan. Ketika goal tersebut bisa tercapai, ketika masyarakat tidak membuang-buang makanan, atau ketika ada makanan berlebih dan mereka secara sadar membagikan pada masyarakat yang membutuhkan, itu berarti goal kami sudah tercapai. Karena itu tentu kedepannya kami ingin menyebarluaskan ide gerakan ini lebih luas lagi, seperti itu. Lebih luas lagi? Iya. Oke, baik. Berikan tepuk tangan dulu buat mereka semuanya. Karena saya melihat dari sisi psikologi ya. Tadi kan ketika awalnya Pak Jul terus ada bilang bahwa this is love without boundaries, cinta tanpa Syarat. syarat, Iya. unconditional love itu ya. Saya nggak percaya kalau orang nolongin orang tuh nggak ngarepin sesuatu, itu saya nggak percaya. Anda misalnya bawa duit 500.000 gitu ya. Terus Anda lihat anak lagi kelaparan, kesusahan, kurus kering nggak bisa makan, tapi mobil Anda lagi jalan, terus diklaksonin, jadi nggak sempet nolong gitu maksudnya. Kepikiran nggak? Kepikiran kan? Iya. Tapi kalau Anda nolong, artinya you get the pleasures of it. Ya. Betul ya? Betul. Iya. Pleasure of it. Jadi artinya, sebenarnya tidak unconditional. Sebenarnya menolong orang itu ada hadiahnya buat kita kan. Iya. You got the pleasures of it. Ya. Jadi kalau selama ini orang berpikir bahwa ya udahlah nggak ditolong terserah gitu ya. Tapi that's wrong, karena ketika kita menolong, you know what, helping people itu rasanya menyenangkan soalnya. It's giving in your brains, di otak Anda itu memberikan endorfin, oksitosin dan sebagainya yang membuat Anda merasa bahagia, merasa senang, merasa enak aja. So actually try to do it, because I believe that there is free things that you do good, you will get pleasures. Saya Deddy Corbuzier, inilah Hitam Putih.